bukanya. Cuma kalau untuk SRTM downloader bisa dibuka di sini yang ada seperti gambar bumi gitu ya, sama hitam-hitam DEM. Sebelum buka itu kita ke peta dulu. Kita buka base map-nya dulu. Saya pakai OpenStreetMap. Saya contohkan untuk kasus di tesis saya, yaitu di Bekasi. Kira-kira seperti ini. Saya mau ambil data DEM-nya, kemudian tinggal kita buka tadi plugins SRTM Downloader, kemudian set canvas extend, itu untuk membatasi wilayah yang akan kita download berdasarkan base map yang sudah kita buka tadi pakai OpenStreetMap kalau saya kan. Kemudian setelah di set canvas extend, langsung kita mau taruh mana filenya. Biar rapi, mungkin saya sekalian simpan di data D. Mungkin saya buat foldernya Bekasi seperti ini. Klik folder, baru tinggal pencet download. Ini karena saya sudah register, kemudian saya juga pernah download di QGIS, maka saya sudah menyimpan credentials-nya atau username dan password. Tinggal saya oke. Dan saya rasa teman-teman banyak yang sudah ini juga ya, sudah login. Tinggal nunggu. Dan hasilnya ternyata gagal, satu lagi tidak terdownload gitu ya. Coba kita ulang aja. Terus koneksinya juga gagal, kita remove aja. Memang ada plugins untuk memudahkan, tapi ternyata tidak selamanya berhasil. Kita ulang caranya. Buka SRTM Downloader, set canvas extend, pilih lokasi folder yang hendak kita pakai. Saya mau di sini. Kemudian tekan download. Sepertinya ini akan berhasil dibanding tadi. Ini memang perlu beberapa kali coba gitu ya. Dan juga tergantung sama internet yang kita punya gitu kan. Nah, sebelum saya pindah-pindah, ini sebenarnya DEM-nya cukup besar. Jadi dua DEM yang tadi kan sebelah sini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau saya zoom out, sebenarnya akan masih ada sisa-sisa gitu ya. Cuman daripada saya set extend kanvasnya lupa, mending saya gabung dulu, baru saya klik lagi. Gabung caranya dengan mencet raster, kemudian miscellaneous, merge, input layers-nya tentu saja dua data ini. Yang ini bisa ya, yang HGT, tapi saya ambil yang ini aja. Kemudian oke. Ini biarkan float 32, terus di bawah. Kemudian simpan file merge-nya di mana? Mungkin saya kasih nama yang sama, merge gitu ya. Dan kalau TIFF berarti bukan virtual. Kalau virtual bisa file juga lebih kecil. Nanti format filenya namanya FPRT. Setelah berhasil, ini saya uncheck aja dulu. Ini juga saya uncheck. Kemudian berhubung saya mau klip daerah sini, sebelum saya geser-geser extend-nya, bisa pakai raster, kemudian extraction, clip raster by extend. Yang akan saya klip dia adalah data DEM yang sudah saya merge,
Kemudian clapping extend-nya pakai yang calculate from layer. Salah. Use map canvas extend. Kita pakai yang itu. Jadi sudah terklip nanti. Oke, save, run. Sudah terpotong. Nah, kalau dibandingin antara data merge dan data clip sangat berbeda. Ini merge segini luasnya, sebesar hampir Jawa Barat gitu ya, Banten Jawa Barat. Kita lihat hasil klipnya seperti apa. Kalau klipnya hanya segini aja. Jadi kalau kita tetap pakai yang merge, takutnya nanti processingnya akan lama. Tapi bagusnya sih nanti lebih banyak sungai gitu yang bisa kita bentuk dasnya ya. Tapi sisi negatifnya adalah butuh processing yang sangat lama. Seperti ini, clip. Kemudian jangan lupa kita akan menggunakan zona UTM sebagai CRS-nya atau Projected Coordinate System-nya untuk proyeksi yang ada di project. Kalau di QGIS project namanya, kalau di ArcGIS namanya data frame. Itu berhubung saya pilih wilayah Bekasi atau Jakarta, pakainya yang 48S. Kemudian tinggal di apply. Oke. Kemudian jangan lupa kita juga butuh untuk lakukan reproject atau warp data yang saya terakhir pakai, yaitu clip. Kemudian ganti targetnya menjadi sama UTM zone 48S. Oke. Semuanya tidak perlu diganti, nearest neighbor tetap. Ada banyak metode yang ditawarkan oleh aplikasi QGIS, tapi kita pilih yang paling mudah. Kemudian saya mau pilih lokasi file reproject-nya. Seperti ini. Oke, close. Kemudian ini bisa kita remove biar nggak bingung. Mungkin itu tips dari saya, kalau memang sudah nggak dipakai, kira-kira yang akan dipakai nanti yang adalah yang teratas, maka yang bawah-bawah bisa di remove aja biar nggak bingung. Jadi setelah kita mendapatkan file damage dari reprojeksi, kemudian mungkin saya sekalian buka filenya untuk menjelaskan. Tahapan-tahapannya gitu ya. Kemarin seperti ini tahapannya. Setelah reproject selesai, tadi bisa dibalik-balik ya kalau antara reproject dengan subset ini atau clip. Tadi berarti yang terakhir adalah reproject, file yang dipakai. Tapi kalau teman-teman reproject dulu baru clip, berarti ini data terakhir adalah data yang clip. Kemudian lanjut kita ke analisis hidrologinya, yaitu dengan fill sinks atau mengisi void. Tinggal di search aja, nggak usah cari sendiri biar nggak bingung. Fill sinks. Dan di Saga ini, plugin Saga yang di QGIS, ada beberapa pilihan fill sinks yang akan kita pakai, yaitu fill sinks Wang and Liu. Data dam-nya kita pilih untuk yang reprojected. Kemudian ini biarkan aja. Fill dam-nya kita simpan di mana. Kemudian ini kalau pakai fill sinks dari Wang and Liu, ada beberapa produk yang akan dihasilkan, yaitu ada fill dam, ada flow directions, ada watershed basins. Nah, yang akan kita running itu yang
field dam aja. Jadi flow directions-nya nggak usah, watershed basins-nya nggak usah di-uncheck gitu ya. Udah dipastikan, kemudian tinggal run. Nah ini biasanya lumayan lama karena dia baca satu persatu setiap pixelnya gitu ya, tergantung kemampuan komputasi komputer. Dan tadi tips saya yaitu harus sudah diklik biar memudahkan pembacaan dari file dem-nya. Karena kalau terlalu besar nanti lebih lama lagi prosesnya. Jadi sudah file field-nya sudah terbentuk. Kemudian kita kembali lagi, kita hitung flow direction. Ini sebenarnya kalau pakai field sinks dari Wang and Liu tadi sebenarnya juga sudah bisa dihitung otomatis, tapi kita nggak pakai itu, kita pakainya yang metode Strahler order. Yang Strahler order ini bisa kita search lagi dengan plugin dari Saga, tinggal ketik Strahler order, nanti tinggal kita klik. Kemudian elevasi adalah yang sudah di field sinks. Kemudian kita mau simpan di mana file Strahler order yang mau kita buat. Saya beri nama seperti itu, kemudian tinggal run. Ini sebenarnya lumayan cepat untuk terbentuk filenya karena memang saya pakai komputer kantor yang speknya lumayan bagus gitu ya, jadi nggak kerasa gitu. Tapi kalau pakai laptop sendiri ya itu nunggunya lumayan. Nah kalau Strahler order nanti akan terbentuk file seperti ini. Kita lihat kelihatan anak sungainya yang sangat padat gitu ya. Nah mungkin kalau kita lihat seperti ini untuk visualisasi juga kurang bagus, tidak jelas. Selain itu juga belum terbentuk sepenuhnya sungai yang kita harapkan. Oleh karena itu kita akan memilih dengan perhitungan logika gitu ya, untuk menyederhanakan Strahler order yang kita mau. Kita cari di sini raster kalkulator. Raster kalkulator dari Nah, yang perlu diperhatikan adalah nanti setiap data dem itu punya ini sendiri, punya Strahler order sendiri. Kalau Strahler order yang terbentuk di file saya itu adalah antara 1 sampai 10. 1 yang hitam ini, kemudian 10 itu yang putih. Jadi yang paling putih gitu ya. Sedangkan yang ada yang abu-abu itu berarti nilainya antara 1 sampai 10. Nah, sungai itu adalah order yang paling besar. Kalau kita mau cari sungainya, kita cari order yang paling besar. Oleh karena itu kita lihat yang nilai order lebih dari 6, lebih dari sama dengan 6. Itu nanti akan memperlihatkan jalur sungai yang sesungguhnya. Tapi ini bisa trial and error. Jadi teman-teman kalau misalnya bikin 7 tapi 7 ternyata tidak bisa membaca anak sungai yang sebenarnya penting tapi tidak masuk, nah itu bisa kita kurangi, misalnya jadi 6. Atau misalnya teman-teman inputnya 5 tapi ternyata terlalu banyak cabang anak sungai dan tidak diketemukan sungai sebenarnya, maka bisa ditambahkan Strahler ordernya. Jadi ini sangat tergantung dengan
kondisi sungai yang sebenarnya berada di wilayah penelitian teman-teman. Jadi kalau saya pakai ini, standard order lebih dari sama dengan 6. Kemudian cell size-nya kita tentukan sesuai dengan resolusi dari data DEM yang kita punya. Data DEM yang kita punya adalah 30 meter, maka saya masukkan 30 meter. Nah, ada beberapa versi QGIS yang minta ini diisi, tapi ada beberapa aplikasi QGIS versinya yang mengharuskan untuk diisi. Kalau yang ini setahu saya yang harus diisi. Oleh karena itu saya isi 30 cell size-nya karena sesuai dengan data DEM yang saya punya. Kalau misalnya teman-teman ada yang pakai Demnas, berarti bisa disesuaikan cell size dari Demnas itu berapa meter. Ingat pakainya meter karena sudah diproyeksi. Kalau belum diproyeksi maka satuannya bisa ada degree gitu ya, bisa satuannya derajat. Sedangkan kalau sudah diproyeksi dengan UTM, maka yang dimasukkan adalah satuan unit panjang meter. Dan resolusi untuk SRTM adalah 30 meter. Kemudian nih output extend-nya kita pilih calculate from layer bisa, kita pilih yang field, terus sesuai dengan file yang terakhir yang kita pakai tadi. Kemudian output CRS-nya bisa pakai yang ini, yang sebelumnya kita pilih tadi, 48S. Oke. Kemudian yang terakhir adalah bagian di mana tempat kita menyimpan data sungai yang akan kita simpan. Kalau berhubung saya tadi membuat sama dengan 6, ordernya lebih dari sama dengan 6, maka saya buat filenya biar ingat kalau yang saya buat adalah order 6, maka saya kasih nama order 6 gitu ya. Dan itu nanti bisa menyesuaikan ya. Teman-teman ada yang mungkin yang 1 sampai 8, ada yang 1 sampai 11, 1 sampai 12. Nah, itu didekatkan saja dengan yang paling maksimal. Biasanya sih kurangi 4 aja sih. Kemungkinan sudah cukup untuk menggambarkan keadaan sungai yang sebenarnya. Jadi misalnya standar ordernya ada 1 sampai 12, maka diambil dari 8 gitu. Atau kalau cuma 8 standar ordernya bisa diambil dari 4. Tapi nanti dicoba-coba lagi, ada yang bisa dari 5, ada yang dari 4. Oke, saya save dulu namanya, dan saya run. Jadi terbentuk seperti ini. Ini yang sudah dikalkulasi gitu ya, sudah dihitung oleh raster kalkulator. Terlihat bahwa ini sama seperti Boolean. Kalau mungkin teman-teman belajar angka di komputer itu ada termasuk karakter Boolean, yaitu true atau false, 0 dan 1. Kalau 0 berarti false, apakah standard ordernya itu lebih kurang dari 6, lebih dari sama dengan 6. Kalau 0 berarti false, berarti yang hitam ini tidak lebih dari sama dengan 6. Sedangkan yang 1 atau yang true artinya dia lebih dari sama dengan 6. Mungkin biar lebih jelas, kita coba lihat propertiesnya terlebih dahulu. Transparansi. Jadi ini node datanya bisa diisi 0, kemudian nanti akan terlihat seperti ini untuk membandingkan apakah jalur sungainya sudah sesuai dengan jalur sungai berdasarkan OpenStreetMap ataupun Google Map gitu ya. Ini terlihat bahwa di sini ada sungai, benar ya, ada sungai. Nah, meskipun
Dan ini ternyata sudah cukup bagus menggambarkan sungainya, walaupun ada beberapa miss. Ini masih base map saja, sedangkan ini adalah data hasil hitungan dari data raster. Ternyata datanya kalau di sungai yang ini ada Kali Bekasi, di sini ada Sungai Cilengsi, ini Sungai Cilengsi, kemudian di sini ada Kali Cikeas. Kita setelah pertemuan ini dia kurang bisa menggambarkan itu ya, tidak akurat hasil perhitungan dari data DEM yang sudah kita analisis tadi. Kalau di sini harusnya ada sungai terputus gitu kan, di sini harusnya bisa ngikutin sungai, tapi ternyata enggak ya. Kalau dibandingkan dengan peta sebenarnya ada sedikit kesalahan dari data DEM-nya. Nah, itu kemungkinan bisa kesalahannya bisa dari data DEM-nya, bisa dari metode yang kita pilih. Untuk sementara kita belajar ini dulu yang ada. Berhubung data hasil analisis data DEM ini hanya tepat ada di daerah sini pertemuan sungai, maka nanti akan saya buat sebagai outletnya, bukan di laut itu ya. Nah, ini kan ada outlet yang harusnya outlet itu adalah pertemuan antara badan air antar sungai gitu ya misalnya, atau soalnya bertemu dengan sungai, atau bisa pintu air, atau bisa bendungan, atau masuk ke danau, atau juga bergabung dengan laut. Nah, sebenarnya saya pengennya kita buat outletnya di sini, karena di sini adalah ada pintu air di sini. Ini karena cukup dekat dengan tempat tinggal saya, jadi saya juga sudah tahu gitu di sini ada pintu air, yang mana pintu air ini berfungsi sebagai pengendali laju air yang masuk ke wilayah Bekasi. Jadi kalau misalnya curah hujan terlalu tinggi, maka pintu air bisa dibuka agar airnya terus mengalir ke arah laut, sehingga tidak banjir di wilayah sebelum pintu air. Kalau misalnya sedang kering, maka bisa ditampung atau pintunya ditutup agar kebutuhan air di bendungannya, di bendungan Bekasi itu bisa tercukupi dari air di Kali Bekasi. Nah, itulah gunanya outlet. Kalau kita pasang di pintu air, maka itu akan bisa menghasilkan data debit air gitu ya. Hanya saja karena ternyata outlet yang saya kendaki kurang bagus karena tidak menggambarkan, tidak bertemu gitu ya sungai antara sungai yang sebenarnya dengan hasil analisis DEM terlalu jauh, maka saya pakainya yang tepat saja, yang benar, yaitu di daerah sini. Untuk membuat itu, maka sebelumnya kita perlu membuat vektor titik itu dengan cara create layer, new shapefile layer, kita beri nama outlet, save dulu, kemudian geometry type adalah point, kemudian proyeksinya disamakan, semua harus sama ya proyeksinya ya, jangan ada yang terlewat. Oke. Sebelum kita input koordinat dari outlet, kita buat dulu channel networknya. Channel network ini berfungsi untuk menjadikan data raster yang sudah dianalisis tadi
berubah menjadi data vektor atau shapefile. Berhubung namanya channel network, berarti yang terbentuk adalah polyline gitu ya. Elevasinya kita pilih yang terakhir tadi, yaitu yang sudah kita fill atau isi fill sinks-nya. Kemudian kita tidak perlu memasukkan flow direction. Ini juga tidak perlu. Kemudian threshold-nya adalah nilai standard order yang sudah kita tentukan tadi. Kalau tadi kan saya lebih dari sama dengan 6, berarti 6. Kalau teman-teman lebih dari sama dengan 5, bisa 5. Lebih dari sama dengan 8, ya 8. Dan perlu berhati-hati kalau menulisnya lebih dari aja, atau saya misalnya tadi pilihnya lebih dari 6, berarti yang saya masukkan adalah 7. Beri nama channel yang ini salah tadi, maaf, tadi yang harusnya dipilih adalah channel network and drainage basins, bukan yang channel network aja. Jadi channel network and drainage basins, elevation-nya field, threshold-nya adalah 6. Terus ada beberapa parameter yang dihasilkan oleh tools channel network and drainage basins ini. Itu adalah flow direction, kita nggak usah pakai, flow connectivity kita nggak pakai, standard order juga kita pakai, drainage basins yang kita pakai. Yang kita pakai hanya channels. Kita simpan filenya sebagai channels, dan filenya langsung berupa data vektor. Kemudian drainage basins nggak kita pakai, junctions juga nggak kita pakai. Terus tinggal hit run. Juga kadang-kadang lama, tergantung dengan kemampuan komputasi komputer masing-masing dan DEM yang dipakai. Sudah terbentuk file channels-nya seperti ini, data vektornya. Kemudian kita lanjut lagi tadi ke membuat outlet. Outlet itu bisa kita pilih dengan cara, atau kita buat dengan cara membuat toggle editing, kemudian add point feature, karena kita tadi membuatnya adalah point. Kita zoom semaksimum mungkin agar menghindari topologi call error. Jadi karena ini sudah sama ya, jadi garisnya sudah melalui data DEM-nya. Maka saya akan pilih di sini nilai ini, agar titiknya benar-benar tepat. Oke, bisa kita beri ID 1, kemudian kita save, dan bisa kita buka tabelnya. Kalau untuk melihat posisi atau letak koordinat dari outlet yang kita buat. Misalnya kita buat sesuaikan aja, kalau X berarti X, kita kasih nama X. Kemudian kita pilih geometri. Kemudian kita pilih yang $X. $X.
untuk membuat tabel baru atau kolom baru untuk menunjukkan titik koordinat X dari outlet yang kita buat. Oke, jadi seperti ini akan langsung muncul lokasi X-nya. Kemudian tentu saja kita juga butuh Y. Kita beri nama Y. Sama seperti tadi, geometri. Kemudian kita pilih $Y. Oke, langsung muncul. Nah, ini nanti akan kita copy sebagai koordinat dari outlet. Sampai di sini kita lanjut lagi ke tools yang bernama Upslope Area. Berhubung kita tadi sudah mendapatkan koordinat X dan Y-nya, tinggal kita copy. X, kemudian Y, kita copy. Elevasinya adalah yang field tadi. Pokoknya sudah di fill sinks. Kemudian sync roads-nya kita lewati, metodenya kita pakai deterministic 8. Deterministic 8 ini berarti dia berdasarkan flow direction. Kemudian kita tentukan lokasi upslope-nya. Kita simpan di mana? Saya kasih nama upslope. Save. Kalau yang ini berarti masih data raster ya, karena file yang dibuat atau produknya tadi, outputnya tadi adalah sdat. Kita lihat seperti apa. Jadi sudah terbentuk. Ini adalah watershed-nya berdasarkan upslope yang berdasarkan outlet yang kita pilih tadi. Ini upslope ini masih berupa raster, maka perlu kita konversi menjadi vektor. Jadi buka conversion polygonize atau raster to vektor. Yang akan kita buat vektornya adalah data upslope, PM-nya biarkan 1, kemudian kita simpan di mana. Berhubung ini sudah shapefile, maka bisa kita buat nilai buat namanya menjadi dash. Seperti itu. Nah, ini karena sudah konversi, maka datanya adalah data vektor. Seperti ini. Sudah terbentuk, tapi masih menyatu antara shapefile hasil data dem tadi dengan dash lokasi. Maka bisa kita toggle editing, kemudian open attribute tabel, kemudian bisa kita pilih. Ini kita pilih yang kuning yang terpilih ya. Yang kuning yang terpilih, maka bisa kita buang atau delete. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita cek biar. Ya, silakan. Oke, sepertinya udah mau selesai sih. Sedikit lagi nih. Pas kok. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Dan ini udah mau selesai juga, tahapannya pas. Jadi seperti ini, tinggal antara dash dan channel.
yang sama-sama adalah data vektor, yang channel adalah sungainya, yang dash adalah daerah tangkapannya, daerah tangkapan air ya, air tempat air berkumpul. Di situ kalau ada air berkumpul di wilayah sini nanti pasti akan masuk ke dalam aliran sungai ini, dua sungai ini. Seperti itu, karena masih channelnya untuk seluruh wilayah yang dam tadi, maka langkah terakhir yaitu kita perlu klip. Klipnya vektor ya. Jadi yang inputnya adalah channels. Yang perlu kita ketahui kalau overlay pasti adalah polygon. Sedangkan yang input layernya bisa polyline, bisa polygon. Kemudian kita beri nama yang sudah diklip. Sungai das. Jadi seperti ini hasilnya. Tinggal kita lakukan atur simbologinya, atur supaya terlihat bagus. Bisa kita buat seperti ini, outline aja. Kalau di ArcGIS seperti holo gitu ya. Kemudian sungainya ini perlu kita tebalkan lagi. Kita atur warnanya supaya besar. Kemudian namanya sungai biasanya warnanya biru, atau melambangkan air kita pilih warna biru. Jadi seperti ini. Oke, atau bahkan bisa juga kita atur graduated, value-nya adalah order ya. Tadi kan kita buat ordernya berarti antara 6 sampai 10. Kita cek dulu di open attribute table-nya, ordernya ini ternyata langsung di-cut antara 1 sampai 4. Jadi antara 6 sampai 10. Tapi karena yang kita ambil adalah yang lebih tinggi dari 6, maka ordernya akan berulang ke 1 sampai 4. Sebenarnya ada yang nilai utuhnya kan seperti ini kan, 6, 1, 9, 1. Cuman kalau untuk sungai itu akan mempermudah kita kalau kita pakainya order yang sudah dirubah. Jadi seperti ini, 1, 2, 3, 4. Yang mana kalau kita lihat di sini di PPT saya juga ada ordernya seperti ini ya, standard order. Jadi anak sungai yang paling kecil 1 bertemu dengan 1 jadi 2 bertemu dengan 2 jadi 3. Nah, seperti itu. Kemudian tadi kita buka simbologi lagi. Kita pakai graduated, coba. Value-nya adalah order. Atau bukan graduated. Warnanya pilih yang biru. Jadi kalau semakin tebal birunya, maka akan semakin
besar ordernya. Jadi seperti ini. Terlihat kalau yang order 4 hanya di wilayah sini, sedangkan yang sisi satu lagi yaitu Sungai Cikeas ternyata dia adalah order 3 sungainya. Sedangkan untuk Sungai Cilengsi dia order 4 sungainya, atau order yang tertinggi di wilayah ini. Jadi seperti itu, atau bisa kita rubah juga. Size-nya. Jadi terlihat seperti ini. Mungkin akan lebih memudahkan kalau dari ukurannya aja ya. Jadi yang paling kecil itu 1, kemudian bertemu jadi 2, 3 bertemu dengan 3 jadi 4, seperti itu. Oke, itulah langkah-langkah dalam membuat das atau daerah aliran sungai. Dari sini ada yang mau ditanyakan?